Teman-teman sekalian, ada beberapa istilah yang sangat penting untuk kita ketahui untuk memahami pemilu presiden di Amerika Serikat, seperti yang sekarang sedang penghitungan suara ya. Tentu ada banyak sekali, tapi pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tiga istilah yang ini sangat penting, yaitu swing state, ya, kemudian Rust Belt dan Sun Belt. Nah, apa yang dimaksud oleh ketiga istilah tersebut dan bagaimana ketiga istilah itu kita gunakan untuk memahami kecenderungan para pemilih di negeri Paman Sam tersebut. Untuk lebih jelasnya, silahkan saksikan penjelasan saya berikut ini. Teman-teman sekalian, ya, swing state, Rust Belt, dan Sun Belt di pemilu presiden Amerika. Ini istilah-istilah yang memang penting untuk memahami bagaimana pemilu di Amerika, terutama untuk mengenali bagaimana karakteristik para pemilih ya di Amerika, seperti tadi saya jelaskan di awal ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan swing state? Nah, swing state adalah negara bagian di Amerika Serikat yang memiliki kecenderungan adanya perubahan demografi pemilih, juga ditandai dengan tingginya pemilih independen yang notabene bukan pemilih tradisional, ya, baik dari Partai Demokrat maupun Republik. Ya. Nah, sesuai dengan arti harfiahnya swing, mengambang, ya, maka para pemilih di negara bagian tersebut memang mengambang dalam pengertian masih bisa mengubah pilihannya. Jadi kalau di Indonesia kita sering mendengar istilah swing voters, maka ini juga sama ya. Jadi di negara-negara bagian ini, para pemilihnya bukanlah pemilih-pemilih yang tradisional, yang punya basis ideologis dari kedua partai di Amerika, yaitu Demokrat dan Republik. Karena itu, para penduduk di negara-negara bagian tersebut masih bisa untuk mengubah pilihannya. Nah, karena itu, calon-calon presiden di Amerika Serikat menjadikan negara-negara bagian yang berkarakter swing state ini sebagai target-target yang harus dicapai dengan baik. Karena apa? Karena disinilah perlu kerja keras, ya, perlu persiapan yang matang dan lain sebagainya dalam rangka menarik para pemilih tersebut. Ya, karena mereka tadi karakteristiknya bisa mengubah, mudah goyah. Maka siapapun yang bisa menarik minat ya para penduduk di negara bagian tersebut, peluang untuk menangnya besar ya. Nah, ini swing state. Nah, kemudian ada istilah swing state ini dari 50 negara bagian itu ada 11 swing states ya. Jadi ada 11 negara bagian yang punya kategori pemilihnya masih mengambang atau disebut pemilih independen juga boleh ya, karena tidak berafiliasi ke Demokrat dan Republik ya. Yaitu Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Maine, Michigan, Nebraska, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, dan Wisconsin. Jadi ada 11 negara swing state, ya, negara bagian yang mengambang gitu ya. Nah, dari 11 itu ada dua kategori yang saya kira sangat penting dipahami ya untuk memotret karakteristik para pemilih di Amerika Serikat. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan Rust Belt. Nah, Rust Belt itu artinya adalah satu kawasan yang merujuk pada daerah industrial Amerika Serikat dan terletak di bagian utara ya dari Amerika tentu saja ya. Yang termasuk Rust Belt ini adalah negara-negara bagian seperti Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Ohio, dan Iowa.
Nah, negara-negara bagian tersebut ini dikenal sebagai simbol industri manufaktur, baja, otomotif, dan batu bara. Nah, penduduknya di daerah negara bagian tersebut didominasi warga kulit putih. Nah, inilah yang masuk kategori Rust Belt. Kemudian berikutnya atau istilah yang kedua adalah Sun Belt. Nah, kalau Sun Belt ini merujuk ke bagian tenggara dan barat daya Amerika Serikat yang memanjang dari Carolina Utara sampai California. Kalau di Rust Belt tadi penduduknya dominasi warga kulit putih, maka di sini, di Sun Belt ini, penduduknya sangat beragam, tetapi didominasi terutama oleh warga minoritas Hispanik dan kulit hitam. Nah, konsekuensi dari adanya swing state atau negara bagian dengan karakter yang swing tadi, yang mudah mengubah pilihannya, para capres Amerika Serikat, ya misalnya yang sekarang yang 2020 ya, antara Trump dengan Biden, itu mencurahkan perhatiannya untuk masuk ke daerah ini, ke negara bagian swing state ini, bahkan sampai bolak-balik, sampai beberapa kali datang. Karena apa? Karena memang ya menarik minat mereka di kawasan ini tentu perlu usaha keras, tidak mudah ya. Berbeda dengan di negara-negara bagian yang sudah menjadi basis pemilih tradisional atau ideologis mereka. Ya. Jadi di Amerika itu apa namanya, sebagian besar pemilih itu memang sudah jelas pilihannya ya. Party ID-nya sudah jelas ke Demokrat atau ke Republik. Itu enaknya di Amerika. Nah, yang tersisa, nah disitulah menjadi battlefield ya antara para capres, yaitu di 11 negara bagian yang swing, yang seperti yang kita jelaskan ini gitu ya. Nah, ini beberapa istilah-istilah yang saya kira sangat penting bagi siapapun yang ingin memahami pemilu di Amerika Serikat. Nah, ini salah satu sumber yang saya gunakan adalah kompas.com 3 November 2020, peta dan analisis swing set di pemilu presiden AS 2020 ya. Jadi sekali lagi memahami swing state, Rust Belt, dan Sun Belt di pemilu presiden Amerika ini sangat penting dan ini akan terus seperti ini di setiap kali pemilu presiden di negeri Paman Sam tersebut ya. Jadi selalu ya setiap kali pemilu datang ulasan atau analisis berbagai pakar itu mengarah kepada swing state ini ya karena potensi untuk berubahnya sangat besar. Kemenangan Trump di 2016 yang lalu juga ya karena berhasil di swing state gitu ya. Jadi memang kalau kita ingin menganalisis pemilu Amerika mau tidak mau ya harus menganalisis negara-negara bagian ini ya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat.